Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghitsu aslih lana sya'nana kullah wa la takil ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd, teman-teman semua, azakumullah wa iyyakum jami'an, barakallahu fikum, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam, yang memberikan kemampuan kepada fisik dan hati kita untuk kita bisa melaksanakan kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk kita. Di agama kita Islam, kita mengenal satu ucapan, yakni la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan apapun di alam semesta ini kecuali itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sering saya katakan kepada teman-teman semua, sekecil apapun kebaikan, kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak membantu, maka tidak akan bisa. Mungkin hanya sekedar 1 rakaat di malam hari, yakni tahajud. Ya, kita katakan banyak orang yang bisa bangun malam untuk perkara lainnya, tapi belum tentu dia bisa berdiri 1 rakaat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perkara ibadah adalah perkara yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam agar meminta kepada Allah bantuan untuk Allah membantu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, beliau seorang hamba yang sempurna dari fisik dan imannya, tetap butuh bantuan dari Allah Subhanahu. Maka kita, teman-teman semua, lebih membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melaksanakan ibadah dan butuh bantuan Allah dalam meninggalkan semua maksiat. Butuh. Kadang kita tahu ini maksiat, ini tidak boleh, ini haram. Belum tentu kita bisa meninggalkannya. Banyak perkara yang kita langgar, kita tahu itu tidak baik. Tahu kita. Ini tidak halal, ini haram, ini tidak bisa saya makan, dan yang semisalnya. Tapi belum tentu kita bisa menghindarinya, belum tentu kita bisa menjauhi yang semisalnya. Maka ikhwani fillah azakumullah, semuanya atas bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman semua azakumullah, kita masuk di bab yang baru. Di bab kemarin, bab tentang taubat, ya. Kita sudah beberapa kali pertemuan, alhamdulillah kita selesaikan bab tentang taubat, yang intinya ikhwani fillah azakumullah, dari semua pembahasan kita masalah taubat, bahwa manusia pasti akan punya salah dan dosa, pasti, ya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam, ini kita semua pasti akan salah, sebaik-baiknya punya salah adalah orang yang bertaubat. Allah ada beberapa jalan sebagai solusi, ya, kepada manusia untuk dia diampuni dosanya. Karena kita udah bahas ini murojaah, ya. Murojaah itu berarti ngulang kembali supaya tidak hilang pelajarannya sedikit. Karena dosa ini akan berefek, bahkan seluruh kesusahan yang kita alami, keletihan, kegundah gulaan hati, rasa resah di hati, semuanya efek dari dosa. Semuanya efek dari dosa.
Allah yang katakan ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, kata Allah. Ya, ma asaba min musibah, apa saja musibah yang mengenaimu, kata Allah, bima kasabat aydikum, hasil dari tanganmu. Tanganmu di sini tafsirkan para ulama adalah dosamu sendiri. Ya. Dan pernah saya katakan teman-teman, jangan nanya saya dosa apa, saya nggak habis zina aja, saya nggak habis bunuh orang. Dosa nggak itu aja. Ya. Dosa banyak kondisi-kondisi yang menyebabkan kita berbuat dosa, apalagi di zaman sekarang teman-teman. Mana ada mata kita yang selamat dari memandang yang haram? Mana ada telinga kita ya yang selamat seharian aja bisa bersih dari sesuatu yang haram? Tidak bisa. Minimal ada sesuatu, ada orang nyeritain orang gibah yang kita dengar, kita ikut ambil dosa di sana, ya, atau yang semisalnya. Maka butuh taubat di sana. Dan cara menghapus dosa sudah kita simpulkan ada 3 cara. Ikhwah, penting ini, ya. Kenapa saya katakan 3 ini sebagai solusi? Yang kadang yang pertama tidak diterima oleh Allah. Saya ambil contoh, ya. Salah satu menggugurkan dosa dengan taubat. Cuman taubat kan ada syaratnya, ya toh? Kita udah belajar. Taubat kan ada syaratnya. Orangnya harus apa? Menyesal, berjanji tidak akan mengulangi, dan semisalnya ada 4 syarat yang sudah kita penuhi. Ada orang tobat namun Allah tidak terima. Kenapa? Syaratnya tidak terpenuhi. Maka ada solusi kedua. Apa itu? Istighfar. Ya, istighfar. Cuman istighfar kita kan habis sholat aja. Kalau lagi habis sholat dan 2 biasanya kita istighfar itu. Habis sholat dan habis kena musibah, biasa istighfar. Selain itu tidak istighfar. Ya, padahal kita udah jelaskan manusia itu istighfar nggak mesti habis buat dosa. Ada 3 sebab manusia harus istighfar tiap hari. Wajib dia istighfar tiap hari. Nah, habis dosa pun dia harus istighfar. Kata ulama apa? Yang pertama, sebabnya ibadah yang dia lakukan nggak sempurna. Kayak tadi kita habis sholat, begitu assalamualaikum, assalamualaikum. Apa yang kita ucapkan? Astagfirullah, astagfirullah. Kita habis bunuh orang kok. Kita nggak habis minum alkohol. Kita nggak habis zina. Salam, habis salam kita istighfar. Kenapa? Para ulama menjawab, karena ibadah yang kita lakukan pasti tidak sempurna. Baik bicara bacaannya, baik bicara gerakannya, baik bicara khusyuknya. Silakan aja buktikan. Baru takbir, udah inget pempes habis, beras habis, istri baru 4:30 tadi sore token bunyi, tahu-tahu ruku. Ya jelas ibadah kita tidak sempurna yang seperti itu. Sederhana aja. Maka kata para ulama, istighfar habis sholat. Kenapa? Ibadahmu tidak sempurna. Ya toh? Harusnya 100% mikir ini itu sehingga sempurna, maka istighfarlah. Itu kenapa kita harus istighfar yang pertama. Yang kedua, mengapa manusia harus istighfar? Mari sudah saya jelaskan. Kita cepat ya, karena ini murojaah. Materi kita aslinya bukan ini, tentang sabar. Kenapa manusia harus istighfar? Yang kedua, karena kenikmatan yang Allah kasih nggak match dengan syukur kita. Kan semua kenikmatan itu harus disyukuri. Dan kenikmatan kita setiap hari kan nggak kehitung, sudah nggak kehitung. Kita bangun tidur aja udah kehitung, jantung kita udah berapa kali berdetak. Nikmat ini, ya. Ginjal kita bisa bekerja, nikmat, udah nggak bisa kehitung lah. Sudah, kita lebih mengimani apa yang kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian coba menghitung nikmat-nikmatku, kata Allah, nggak akan bisa. Udah nggak, judulnya nggak akan bisa sudah, ya. Kenikmatan yang 100, saya ambil contoh, 100 dapat kenikmatan setiap hari, kan syukur kita berapa? Saya tanya, syukur kita berapa? Di setiap hari itu, sedangkan kenikmatan itu kan banyak. Nikmat bisa melihat, mendengar, bisa jalan. Nikmat banget tuh ini. Ya, makanya saya bilang, seluruh jamaah saya, orang yang ngerasa hidupnya sempit sekali-kali lah datangin IGD. Atau yang lebih parah dari IGD itu apa? Yang sudah masuk selang-selang itu? ICU. Ya, coba. Biar maksud saya orang tuh syukur gitu tuh. Mesti dia ndak ada besok nggak tahu saya makan tuh ndak, minimalnya masih bisa narik napas keluarkan dengan longgar. Orang-orang sudah pasang ventilator, sudah pasang alat pacu jantung sebagainya. Maksud saya supaya kita lebih bersyukur atas nikmat Allah. Nah, kenapa kita harus istighfar teman-teman? Karena tadi kenikmatan yang Allah beri ndak match dengan syukur kita, sehingga harus tobat. Yang ketiga ya jelas karena dosa. Cuman tadi saya jelaskan, dosa yang kita lakukan pasti berefek kapan hari, kapan waktu, kapan minggu, kapan bulan kita lupa, Allah akan balas. Karena kita tidak istighfar, ya. Nah, jangan kaget tiba-tiba kok anak kita sakit, tidak jelas urusannya. Sudah nggak usah nyalahkan makanan, nggak usah nyalahkan temen dulu karena diajak temen-temennya ini, istighfar aja. Ya, itu yang terbaik.
Kenapa kita katakan itu? Karena Allah yang mengatakan ma asaba min musibatin fabima kasabat aidikum. Ya, musibah apa saja yang mengenaimu, keluargamu, bumimu, semuanya hasil dari dosamu sendiri. Sudah istighfar aja, ya. Setelah itu Allah akan sembuhkan, setelah itu akan perbaiki dan seterusnya. Taubat tadi yang pertama untuk menggugurkan dosa, yang kedua istighfar. Cuman kita lupa istighfar biasanya di dua hal tadi, habis sholat dan ketika kena musibah. Nah yang ketiga ini, ketika kena dosa. Taubat barangkali ada syarat yang ketat. Istighfar barangkali lupa. Ada yang ketiga teman-teman yang kemarin saya lupakan, ya, penjelasan ini. Ada cara ketiga yang Allah berikan, barangkali tobatnya dari terima, istighfarnya lupa, maka ada cara ketiga. Apa itu? Memperbanyak apa? Ibadah. Ya. Kenapa? Karena Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena kebaikan itu akan menggugurkan keburukan. Ada kisah ikhwani fillah azakumullah. Kisah ini belum pernah saya ceritakan. Kisah ini sahih riwayat Al-Imam Muslim. Ada seorang sahabat Nabi, laki-laki, ya namanya manusia ya. Secara umum mereka orang-orang baik secara umum ya. Secara umum mereka dijamin, tapi person by personnya ya tetap mereka manusia. Ya, ada kesalahan, ada lupa dan semisalnya. Ya, ada yang datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, saya tidak bisa lepas dari alkohol. Ada yang datang, wahai Rasulullah, bayi ini hasil dari zina. Ya, kali ini laki-laki datang, wahai Rasulullah, saya habis nyium wanita. Dia habis nyium wanita yang tidak halal baginya, bukan istrinya. Ya, had saya, hukum saya. Ya, karena saya telah mencium orang yang, jadi jangan sampai Allah azab dulu. Ya, hukum saya supaya nggak ada efek dari dosa ini. Tapi dia nggak menjawab. Setelah itu datang waktu sholat, kata Rasul, kita sholat dulu saja. Ya, setelah sholat laki-laki ini memang orangnya ingin taubat, dia nyesel. Ya, dia mendatangi Rasulullah kembali, wahai Rasulullah, hukum saya. Kata Rasulullah, Allah sudah mengampuni. Loh, bisa. Secara zahir kepada orang ini belum bertaubat taubatan nasuha. Secara zahir, wong dia baru aja nyium, ya, terus minta dihad, datang waktu sholat, baru istighfar yang lain-lainnya, ya. Tapi di situ Nabi mengatakan Allah telah mengampunimu. Loh, bisa. Kenapa? Karena ada ayat Allah Subhanahu wa taala ketika dia sholat turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dengan syarat kebaikannya besar setara dengan keburukan yang dia lakukan. Ya, kalau antum matanya diumbar, berarti kafaratnya antum harus banyak melihat sesuatu yang baik. Paham? Ya, banyak nih mengakses hal-hal yang haram. Ya, banyak diumbar dah judulnya. Berarti kan dosa di mata ini. Maka kata para kafaratnya antum harus membersihkan dengan lawannya, melihat sesuatu yang baik, lihat Al-Qur'an, lihat tafsir, lihat baca buku yang baik dan semisalnya. Ya. Orang yang biasa meninggalkan sholat, ya kafaratnya nanti dia harus mengerjakan sholat sunnah-sunnah banyak ya. Kalau sholat wajib kan terbatas hanya 5. Ya, sholat sunnah dia harus perbanyak. Duhanya dia jalankan, malamnya dijalankan, rawatibnya dia jalankan, semisalnya dan semisalnya. Ikhwani fillah azakumullah. Dan satu lagi sebagai penutup dari masalah taubat kita, karena ini penting, ikhwan fillah azakumullah, ya. Kita berikan 3 kunci tadi, taubatan nasuha yang mungkin tidak diterima karena syaratnya tidak dipenuhi, istighfar pun kadang kita lupa, maka perbanyak ibadah, ya. Ada satu kisah namanya sahabat Hatib, ya, bin Abi Baltah. Beliau ini bukan sembarang sahabat, ya, perlu kita tahu. Mungkin namanya nggak terkenal Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau Khalid bin Walid yang panglima perang. Mungkin namanya tidak setenar itu. Tapi Anda mesti tahu, ada namanya sahabat Hatim bin Abi Baltah. Beliau ahli Badr, ya, orang yang pernah ikut perang Badar di zaman Nabi. Terjadi pada tahun kedua. Perang Badar ini sedikit profilnya, ini perang penentuan, ya. Karena itu perang pertama Islam dengan orang-orang kafir saat itu pertamanya di perang Badar. Makanya disebut perang Badar Kubro. Ini ujiannya berat. Pertama, perang Badar ini diwajibkan pertengahan Ramadan, saat orang kondisinya lagi di puncaknya lemes, malah wajib lagi hukumnya. Yang kedua, ini perang pertama, secara otomatis senjata, pengalaman kita jauh. Mereka udah biasa perang antar suku mereka, ya. Orang-orang Quraisy sudah biasa perang antar suku, dah harian mereka, ya. Kita senjata minim,
pasukan pun 3 kali lipat kalahnya. Pasukan musuh saat itu 1000, kita cuma 300-an. Ingat ya perang Badar, ya. Tapi kita tetap maju, bismillah, ya. Intinya dia satu di antara 300 orang itu, Hatib ini. Setelah perang Badar selesai, Allah menangkan Islam dengan diturunkan 1000 malaikat saat itu. Singkat cerita, Allah berfirman kepada ahlu Badar, if'alu masyi'tum qad ghafartu lakum. Allah katakan kepada seluruh ahlu Badar yang ikut perang Badar, lakukan sesuka kalian, aku telah ampuni kalian. Paham kisahnya? Di tahun ke-8, tadi kan tahun kedua, di tahun ke-8, Hatib ini melakukan dosa yang besar banget. Fatal dosanya. Fatal. Lebih besar dari pembunuhan, lebih besar daripada yang semisalnya. Besar banget dosanya. Ya, di hukum negara saja pasti hukumnya mati kalau seperti ini. Ya, membocorkan rahasia negara. Singkat cerita, Nabi mau menaklukkan kota Mekah. Hatib bikin surat secara sembunyi. Bahaya ini, ya. Dia membocorkan satu surat yang isinya informasi ke Mekah bahwa mereka akan diserang oleh Rasulullah SAW dengan senjata, pasukan sekian, panglima, itu semuanya lengkap. Tapi dia nggak ngantar sendiri, dia ngutus seorang wanita untuk ke Mekah sana supaya nggak ketahuan. Baik, Allah Maha tahu apa yang dikerjakan seluruh hambanya, maka Allah perintahkan Jibril untuk memberitahukan Rasulullah ada informasi yang akan bocor di bawah seorang wanita. Maka wanita ditangkap, diambil suratnya. Hatib didatangkan kepada Rasulullah SAW. Perhatikan, ya, dia melakukan dosa yang luar biasa. Itu bahaya ini, ya. Intelijen yang ketahuan tuh hukumannya biasanya ya mati. Ini ada lagi, ya. Ini bukan intelijen. Dia mengatakan di awalnya, wahai Rasul, saya tidak murtad, saya masih Islam. Saya tidak mendukung kekafiran orang-orang Mekah. Tapi engkau perlu tahu bahwa di Mekah masih ada sanak saudara. Perhatikan alasan dia. Dia ngirim surat itu kepada orang-orang terdekatnya saja. Mungkin ada kakaknya, mungkin ada ibunya yang belum Islam semisalnya. Rasa kasih sayang manusia yang mendasari dia nulis surat tanpa bermaksud membocorkan rahasia strategi perang semisalnya. Itu. Umar jelas galak, kita tahu. Maka Umar minta izin, wahai Rasulullah, izinkan sekarang juga saya untuk menebas leher Hatib. Kata Rasulullah, innahu min ahlil Badr. Jangan sekali-kali Umar. Dia termasuk ahli Badr. Allah pernah berfirman kepada ahli Badr, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Laksanakan semau kalian, aku telah mengampuni kalian semua. Maksud apa di sini, ikhwani fillah azakumullah? Dosa sebesar itu terkalahkan oleh amalan yang lebih besar lagi. Dari sini kita bisa simpulkan, teman-teman, cari potensi-potensi amalan yang mungkin tidak terlalu berat, tapi besar pahalanya. Sholat malam, baca Quran itu tidak terlalu berat. Kalau saya bilang haji kan banyak orang teriak, duit dari mana Ustaz? Makan aja kita susah. Kalau saya sarankan bangun masjid, teman-teman bisa teriak, enak aja ngomong, ya beras di rumah sudah habis. Banyak orang yang akan berteriak. Tapi kalau saya sarankan baca Quran, mau alasan apa? Kalau saya bilang banyakin pahala dengan membaca Quran, kan satu huruf Al-Quran diganjar berapa? 10 kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wal lamu harfun wa mimu harfun. Kata Nabi, satu huruf Al-Quran diganjar 10 kebaikan. Nah, kalau antum baca sehalaman itu kurang lebih 800 huruf. Kalikan 10. Berapa? Jago matematika. Mas Saiful, mana? Berapa? 800, anggaplah 800 sekian sih, 806, 805 tergantung jumlah ayatnya, ya, tapi 800-an. Kalikan 10 berapa? Hah? 8.000 dah. 8.000 kebaikan. Saya nanya, untuk dapat satu halaman tuh ya kalau yang lancar ya nggak nyampe 5 menit lah, ya. Mungkin 1 menit juga sekali yang lancar. Kalau yang beledak-beleduk ya mungkin sampai beledak-beleduk ya. Ya masih enggak masalah. Kalau baca Quran itu justru yang beletak-beletuk itu malah dapat 2 pahala dari Islam. Pahala membaca dan pahala berusaha membaca. Maksud saya 8.000 kebaikan dalam waktu kurang dari 5 menit. Amalan apa?
Hah? Anda kalau mau dapat 8.000, kalau nempuhnya jalur infak, ya kan duitnya harus banyak. Kan gitu. Untuk 5 menit dapat 8.000 kebaik. Ini kita bicara bahwa ada amalan-amalan kecil dalam Islam tapi pahalanya besar. Ya, saya ambil contoh hal-hal yang tadi nggak bayar, jadi orang tuh nggak bisa ada alasan. Kayak sekarang pengajian nih, pengajian, jelas pahalanya besar. Ya, bahkan semua kebaikan berasal dari sini karena orang nggak bisa sholat yang baik dan benar kecuali harus ada ilmu. Dan ilmu nggak bisa didapat ya kalau antum santai-santai harus duduk di sini sabar dari maghrib sampai isya seterusnya. Artinya ada perkara-perkara dalam agama kita, ikhwan fillah, pinter-pinter aja lah. Ya, cari peluang-peluang, potensi-potensi yang itu pahalanya besar. Apa saja? Ya, nggak usah repot-repotin masjid nih. Sudah betul ada manajemennya, sudah ada PT-nya di sini, sudah semua kita tinggal sholat aja. Tapi kita cari pikir apa nih yang bisa kita bantu? Oh ternyata ada keran patah satu. Ya, besok kita bawa keran itu. Ya, nggak usah lah ngomong ke yang lain, kita pasang aja. Kalau memang aturannya nggak boleh masang sendiri, kita kasih ke perbotnya. Selama keran itu artinya kan mudah gitu tuh. Dengan 15.000, 20.000 kita dapat pahala setiap orang yang ibadah di tempat ini. Jadi perkara-perkara itu ikhwan kita harus peka apa nih? Yang bisa besar-besar. Tidak perlu pikirin yang hebat-hebat lah. Haji, umroh, bangun masjid, bangun pesantren, nyantuni ribuan anak yatim dan jandanya, itu besar, itu butuh dana besar, butuh kos yang besar. Nah, apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Ya, tapi pahalanya besar. Saya kasih contoh, bahas sholat malam, baca Quran semisalnya. Tapi saya kira cukupkan pembahasan masalah taubat ini. Kita masuk ke bab kita teman-teman. Ini masalah sabar. Tadi itu murojaah saja, makanya saya cepat ya. Tapi kan insya Allah ini direkam jadi bisa diulangi lagi. Baik, ikhwan fillah azakumullah, berbicara masalah sabar ya dalam hidup kita. Sebenarnya kita ini dua saja di hidup ini. Sampai kita mati hanya dua saja yang terjadi pada diri kita, ya. Sabar kalau kena sesuatu dan syukur kalau dapat sesuatu. Udah gitu kok, nggak bisa lepas. So, silakan aja. Semua yang ada di muka bumi landasannya dua. Satu, sabar dalam menghadapinya kalau itu memang sesuatu yang tidak enak. Yang kedua adalah syukur kalau dapat satu kenikmatan, nggak lepas dari itu. Nggak ada tengah-tengahnya kan? Antum dapat gaji, ya syukur berarti. Ya, ternyata gajinya tinggal struknya aja, berarti sabar. Ada tak di sini? nggak usah mengiyakan. Saya udah paham karyawan. Ya, ada kasbon-kasbonan nggak di sini? Nggak ada ya, alhamdulillah. Lo tahu-tahu tinggal struknya aja misalkan, udah gitu minus lagi. Ala kulihal, ya nggak masalah. Insyaallah yang penting berkah. Ya, berkah itu sedikit tapi banyak manfaat. Ada orang gaji 10 juta, ya, udah saya cerita 3 juta buat berobat. Ya, sejutanya buat cabut gigi, ya, sejutanya buat motor mogok. Ini nggak berkah namanya harta begini. Ya, ada orang gajinya sejuta bisa, insya Allah ngasih orang tuanya 100.000, anak istrinya sekian, ini buat jajan selama sebulan anaknya. Itu namanya berkah. Habisnya itu kepake semua. Ya, ini berkah. Jadi teman-teman minta itu ke Allah bukan harta yang banyak, tapi berkah. Boleh nggak sih kita minta harta yang banyak? Boleh. Nabi yang ajarkan, Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fi ma a'taitani wa atil hayati ala ta'atik wa ahsin amali. Wa itu doa dari Rasulullah. Ya Allah, perbanyaklah harta bendaku dan anak keturunanku. Ya, doa ini saya baca dari mulai mondok sampai detik ini. Alhamdulillah anak saya 6 sekarang. Ya Mas Saiful? Ya, Saiful tahu. Beliau pernah main ya nggak salah ke rumah saya. Ya, kecil-kecil, alhamdulillahirabbil alamin, ya. Tapi kita minta kepada Allah, wa barik li fi ma a'taini, ya Allah berkahilah. Kalau memang dikasih berkahilah, dan alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Teman-teman semua azakumullah, sabar merupakan ibadah yang sangat mulia dalam agama kita. Bahkan tadi saya katakan, ya, manusia ini hanya ditempuh dua keadaan saja. Sabar ketika mendapat sesuatu yang menurut dia tidak enak, nanti kita jelaskan. Sebetulnya dari sisi Allah itu tidak ada yang jelek. Karena Allah maha baik, semua perbuatannya baik. Cuman memang kita, saya katakan dulu, innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu kalau ke Allah, kata Allahnya sendiri, bukan kata saya. Innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu kalau ke saya bawaannya suuzon aja, prasangka buruk aja, ya.
mau ngaji ke sini Totoban Kempes, ya Allah saya mau ngaji kok. Ya Anda tidak tahu sekilo dari sini Anda akan kenapa. Anda tidak tahu 5 langkah dari sini Anda kenapa. Tidak tahu. Allah tahan. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tanamkan dalam diri kita. Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Gak mungkin jahat kepada kita. Allah itu Al-Hakim, maha bijaksana. Ketika memutuskan satu perkara, itu yang terbaik. Ya, ini dulu pondasi supaya sabar itu ngerti dulu bahwa Allah itu tidak pernah jahat kepada hambanya. Bahkan kalaupun muji, Allah pernah berjanji di akhir surat Al-Baqarah. Insyaallah hafal semua kok ini. Ya, janji Allah 14 abad yang lalu, kalaupun muji, Allah nggak akan pernah lebih dari kemampuan. Dalilnya mana? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, kami tidak pernah membebani satu ujian, satu kegiatan atau apapun itu ibadah lebih dari kemampuan dia. Allah tahu kok, Allah yang nyiptain kita, kadar yang bisa saya tanggung dari rasa sakit ini level 10. Allah nggak akan ngasih sampai level 11. Allah janji, saya tidak akan pernah menguji manusia lebih dari kemampuan dia. Apapun itu, tanamkan dalam hati kita. Jadi jangan merasa, kayaknya kamu sih enak ujiannya cuma itu. Enggak. Anda belum tentu bisa di ujian dia. Karena kan orang itu, sawang sinawang. Ya saya nggak kuat ini. Kemarin begini. Sekarang begini, besok apa dah. Antum kuat. Ikhwani fillah azakumullah. Allah berjanji, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baru setelah itu, kita pelajari tentang masalah sabar. Manusia pada hakikatnya teman-teman, pasti akan diuji. Macam-macam ujian kita, ya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, masih di awal-awal kok, ya. Saya lupa nomor ayatnya, tapi masih di juz 1 awal-awal malah. Allah katakan walanabluwannakum, yang hafal ada ayatnya? Hah? Walanabluwannakum, ada mantan santri sini. Mantan santri jelas, insya Allah pernah menghafal lah kalau mantan santri. Hah? Apa kata Allah? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiri sabirin. Perhatikan teman-teman. Allah katakan walanabluwannakum, sungguh kami akan uji kalian. Allah bilang, sungguh kami akan uji kalian. Lihat di situ Allah berikan macam-macam. Bisyai'im minal khauf, kadang ada rasa takut masa lalu, takut perkara hari ini, besok, takut perkara akan masa depan. Ya, maka nanti kapan-kapan kita ajari. Ada satu doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan kadang manusia itu di 3 poros ketakutan. Takut masa lalu, takut perkara yang sekarang, besok bisa makan dah, besok usaha saya bisa ini ndak. Kalau saya mati bagaimana dengan ini dan itu semuanya. Ketakutan itu bisa disingkirkan dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa wa antaj'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, hilangkan dari saya rasa takut, kesedihan, takut perkara yang lalu, sekarang dan yang akan depan. Karena ada orang bisa gitu, misalkan, ya. Udah tanggal tua, besok gimana? Itu ketakutan. Ya, itu bisa dihilangkan dengan doa-doa seperti ini. Dan Nabi SAW adalah manusia yang juga pernah ditimpa seperti yang beliau hilangkan dengan doa-doa seperti ini. Soal nanti kapan-kapan kita ajarkan. Tapi teman-teman semua azakumullah, kembali ke ayat tadi. Allah katakan, sungguh kami akan uji kalian dengan rasa takut, berkurangnya nyawa, berkurangnya makanan, minuman, buah-buahan semisalnya. Allah katakan di akhir ayat itu, wabasyiri sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, apa itu sabar? Gitu. Kalau diuji, kita tidak perlu bahas. Pasti diuji dengan ujian masing-masing. Ya, saya ketemu banyak orang. Ya, the bos, masya Allah, hartanya dah banyak. Qadarullah, ujiannya juga nggak ringan. Ya, berpuluh tahun dia menunggu keturunannya. Lama. Itu ujiannya. Badannya sehat walafiat, dia mau beli apa aja dia bisa.
Ya, tapi dia nangis depan saya, ya dengan tangisan yang dalam. Ustaz. Kesedihan saya hanya satu. Saya katakan itu ujian Anda. Ya, ada ujian yang besar juga seperti Anda, anaknya banyak nggak bisa ngasih makan. Susah mereka nyari, setengah mati mereka. Dari pagi sampai malam, besok udah habis lagi untuk makan anak-anaknya. Dia baru sadar. Ya, ya artinya manusia macam-macam ujiannya. Ya, ada yang anaknya banyak, hartanya dikurangi. Ada yang hartanya banyak, anaknya banyak, sehatnya diambil oleh Allah. Ada. Jadi antum jangan berharap baik-baik saja, tidak ada. Ya, bahkan pernah saya bilang kalau ada manusia yang baik-baik saja, Rasulullah adalah manusia yang baik-baik. Ternyata enggak juga. Ada nggak musibah Nabi? Sisi manusianya loh. Ada nggak musibahnya? Bukan sisi kenabiannya, ya jelas kalau Nabi harus diuji, Rasul harus diuji. Sisi manusianya, kan beliau manusia, sama kayak kita. Ada nggak ujian manusiawinya? Ya ada. Anak beliau laki-laki semuanya meninggal, apa itu bukan ujian untuk seorang bapak? Dia bapak normal pada umumnya, nangis beliau sallallahu alaihi wasallam anaknya meninggal. Wajar seorang ayah. Apa itu bukan ujian seluruhnya loh, bukan satu dua. Ada Qasim, ya, ada Abdullah, ada Ibrahim, dua anak-anak, semuanya Allah wafatkan laki-laki. Apa itu udah ujian? Ujian buat beliau. Beliau kadang nggak bisa makan. Wallah, kadang beliau nggak bisa makan. Ya, datang ke rumahnya dari luar, nyampe luar. Ini menunjukkan Nabi bukan Tuhan. Kalau Tuhan bisa kun fayakun. Beliau nanya ke istri Aisyah, apa yang kita bisa makan siang hari? Tidak ada. Ya udah kata Nabi, saya puasa aja. Ya karena dari pagi juga beliau belum makan minum. Maka dari sini ada syariat bolehnya niat puasa sunnah di siang hari dengan syarat dari pagi belum makan dan minum. Nabi siang hari baru niat. Kalau puasa wajib tidak boleh, harus dari malamnya sebelum mulai fajar shadiq ya subuh udah harus niat kita. Kalau sudah enggak. Ini kan bukti bahwa Nabi ada ujiannya. Ya ada ujian, bahkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha setelah Nabi wafat ya. Cerita ini setelah Nabi wafat, bukan setelah Nabi masih ada. Kalau Nabi masih ada, tidak boleh menceritakan dapur kita ke orang lain, tidak boleh. Sudah telan, ya. Apalagi nyeritain sok-sokan, ya. Nyeritain istri kita ke ibu kita, ya tambah tidak baik hubungan mereka. Atau nyeritain suami ke ibunya, sama, ya. Ketika ada masalah sedikit nanti diungkit semua, jangan, tidak boleh, ya. Telan, itu pilihanmu, itu bajumu, pakai, sudah. Mau bolong di sini, bolong itu kan kamu pilih semisalnya. Maka ikhwani fillah azakumullah, Aisyah tidak menceritakan masalah rumah tangganya ketika Nabi masih hidup. Catatan ini. Kapan cerita? Ketika Rasulullah wafat dan ditanya oleh sahabat lainnya bagaimana kehidupan rumah tangga kalian dulu. Salah satunya Aisyah mengatakan, demi Allah. Perhatikan teman, demi Allah loh, ya. Demi Allah keluarga kami tidak pernah merasakan kenyang dalam 3 hari berturut-turut. Ya, dia sumpah, dan ini ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin bersumpah, demi Allah keluarga kami tidak pernah merasakan kenyang dalam 3 hari berturut-turut. Senin mereka makan kenyang, Selasa makan kenyang, Rebo enggak. Selasa mereka bisa makan kenyang, Rebo makan kenyang, Kamis belum tentu. Begitu terus seumur hidupnya. Ini menunjukkan ikhwani fillah azakumullah, sekelas Nabi aja diuji loh. Ada kurangnya. Maka antum kalau enggak mau kurang, siapa kita? Gitu kan? Kalau saya hanya seorang dai, seorang ustadz, masa diuji gitu aja? Terus saya kayaknya nggak layak, nih saya akan dakwah kemana-mana, sebanyak mengikut. Loh, Nabi aja diuji. Paham? Ya, sabar. Maka ikhwani fillah azakumullah, camkan kata-kata saya, tidak ada manusia yang baik-baik saja di muka bumi ini. Semua sedang berjuang, memperjuangkan urusannya masing-masing. Ada yang berjuang ya mendapatkan keturunan, ada yang berjuang untuk nyari makan, ada yang berjuang untuk nyari kesehatan. Ya, ada yang berjuang sampai ke luar negeri supaya dapat kesehatannya, tanda kutip ya, berobat. Semua sedang berjuang, nggak ada yang baik-baik aja. Cuman manusia memang ada dua, ada yang berisik, ada yang silent. Ya, mana yang berisik, kesandung aja statusnya seminggu. Ada enggak? Ada. Dari mulai kesandung, upload, aduh kesandung hari ini. Besoknya apa namanya? Update lagi, mulai menghitam. Besoknya lagi mulai coplok. Besoknya lagi mulai, ada manusia yang begitu, berisiknya luar biasa. Perkara kesandung aja berisiknya luar biasa. Ada yang ujiannya besar, silent. Ya, dia menerapkan apa yang seperti Nabi Ayub
lakukan. Innama ashku batti wa husni ilallah. Saya keluh kesahkan kesusahan saya, penderitaan saya, kesedihan saya hanya kepada ada yang modelan gitu. Silent dia. Sudah semuanya atas takdir Allah. Allah nggak akan jahat ke saya. Semua ujian tidak akan lebih dari kemampuan, dan semua yang bisa menghilangkan musibah ini hanya Allah. Maka fokus saya adalah ke Allah. Ada yang seperti itu teman-teman. Antum nggak tahu aja, ya. Yang berisik yang kita tahu kayaknya ini. Hati-hati, manusia itu kan ada dua. Kalau lihat status antum kena musibah itu ada dua, Bu. Hati-hati nih, Bung suka begini nih, ya. Nyengir, ya, puas. Yang ngomong puas di depan kita, ya. Ada yang muas-muasin, ada yang benar mendoakan. Ya Allah, hilangkan musibah dari temanku ini, musibah kasihan, ya. Dia sudah begini, kena lagi ini. Ada yang tulus mendoakan, ada yang muas-muasin dalam hati, ya. Bukan langsung dipuas-puasin, enggak. Artinya sudah tahan diri. Makanya apa itu sabar? Secara bahasa al-habs. Sabar itu secara bahasa adalah menahan diri. Ini secara bahasa. Yang namanya sabar itu adalah menahan diri. Secara istilah adalah menahan diri dari lisannya, menahan lisannya, menahan anggota badannya, menahan hatinya dari rasa marah terhadap takdir Allah. Itu sabar. Paham? Menahan diri. Kan ada orang kena musibah. Apa sih ya Allah, saya sholat, saya ngaji, saya sedekah. Itu lisannya jahat itu. Masih saya kena musibah. Pernah dengar gak orang gitu? Ada. Ya, kayak para dai sering, Ustaz. Saya harus sholat malam, iya. Sedekah saya usahakan tiap hari. Musibah tuh ada saja. Ya, nanti kita jelaskan di akhir-akhir. Justru itu petunjuk dari Allah. Anda diperhatikan oleh Allah. Ya, agar nanti lepas dari dunia ini dalam keadaan dosa itu minimalnya banyak berkurang, ya, dengan musibah-musibah itu. Baik, kita kembali bahwa yang namanya sabar, teman-teman semua azakumullah, secara bahasa tadi adalah al-habs, yakni menahan diri dari apa? Ya, dari marahnya dia terhadap musibah yang terjadi. Kadang tadi manusia lisannya tidak sabar. Allah tuh gimana sih? Ya, itu yang durhaka, tidak sholat aja tidak diapa-apain. Saya yang sholat, saya yang sudah mulai baik, kok dibeginikan. Ada kan begitu orang. Ini lisannya tidak sabar. Ada yang dengan anggota tubuhnya lagi asik-asiknya sholat, rajin sholat, namun musibah tidak sholat lagi. Ini tubuhnya nggak sabar berarti dia. Ya, dan yang semisalnya. Ada yang hatinya, lisannya aman, anggota badannya pun tetap aman, nggak menunjukkan ketidakriduan terhadap takdir Allah, tapi hatinya merongkol. Ada, ya. Dari ikhwani fillah azakumullah, sabar itu ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru inda sadmatil ula. Ya, sabar itu ketika hentakan pertama itu sabar. Setelah itu kalau Anda bilang sabar, Anda itu pasrah, itu namanya. Ya, ada kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada wanita anaknya meninggal. Dia nangis di pusara anaknya, wajar seorang ibu, ya, manusiawi. Dia nangis di depan kuburan anaknya yang masih basah itu, yang baru saja dikuburkan. Lalu di belakang ada suara, isbiri, sabar. Ya, perempuan ini mengatakan satu kata-kata yang kasar dalam bahasa kita, ya, dalam bahasa Arab, ilaika anni. Ilaika anni itu bahasa kitanya, nyingkir kamu dari saya. Ya, nyingkir kamu dari saya. Innaka lam takun, dia tanpa nengok. Innaka lam takun bi musibati. Kamu enggak tahu musibah yang saya rasakan ini, kamu enggak tahu. Enak aja kamu ngomong sabar. Karena gitu-gitu. Ya, akhirnya orang itu pergi. Sahabat yang negeri, yang kamu bilang tadi ilaikaan itu Rasulullah. Kasar bahasa kita itu. Ya, nyingkir kamu dari saya. Ya. Bahasa sederhananya, enak aja kamu bilang anak saya meninggal, kamu bilang sabar. Ketika tahu Rasulullah, otomatis dia ya takut, karena itu kata-kata kasar, ya. Ada beberapa bahasa Arab itu kalau terjemahkan kita ya kasar, biasa seperti ahmak. Ya, ahmak mungkin kelihatannya biasa, tapi kalau ini ahmak diucapkan ke orang-orang Arab, buah marah besar mereka. Ya, ahmak ini syiddatul jahl. Ya, apa ya namanya kita? Tolol banget kamu. Sudah tolol banget kamu. Ya, tapi dalam bahasa Arab tuh kayak sopan. Antal ahmak. Ya, engkau ahmak, tuan kamu tolol banget, itu artinya. Ya, ilaika ini kasar banget. Ya, makanya tegur sahabat, yang datang kamu ke Nabi, kok ngomong gitu.
Hari dia menuju Rasulullah, Rasulullah belum masuk rumahnya. Ya Rasulullah, saya maaf, saya tidak tahu itu engkau. Nabi bilang, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama. Paham? Ketika jebret pertama kali, sabar. Langsung connect. Ini takdir Allah. Semua takdir Allah baik. Ya, di mata Allah semuanya baik, tidak ada yang jahat. Ya, tidak ada yang buruk hasilnya. Ikhwan fillah azakumullah, di masjid kecil yang di dalam itu saya pernah cerita satu kisah ke teman-teman, ya. Ya tadi cuman memang manusia itu sudah lakanut aja ke Allah itu. Suuzon bawaannya, ya, prasangkanya buruk, yang diinget-inget tuh yang buruk-buruknya aja, yang baik-baiknya lupa. Ya. Ada satu kisah yang pernah saya ceritakan di musola kecil itu yang di dalam, yang saat hujan gede itu. Saya kisahkan ke teman-teman, ya cuman yang hadir waktu itu enggak sebanyak ini sih. Jadi mungkin belum pernah dengar. Ada satu raja yang jarinya putus dan dia punya asisten, ya, asisten pribadinya, tapi asistennya ini prasangkanya selalu baik ke Allah. Ya. Asistennya ini berprasangka semua keputusan Allah adalah yang terbaik. Bahasa Arabnya al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Samkan ini. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Sudah masuk ke hati kita? Yang terbaik adalah pilihan Allah. Allah Maha tahu yang terbaik buat kita. Semua jalannya itu yang terbaik. Singkat cerita, jari raja ini putus, maka dia mengadu cerita ke anak buahnya tangan kanan. Wahai anak buahku, tangan saya, jari saya putus. Anak buahnya refleks mengatakan, al khair khiratullah, yang terbaik pilihan Allah. Otomatis marahlah, ya. Masa raja bukannya dimelas-melasin, dikasihani, malah dibilang itu yang terbaik. Akhirnya dimasukkan ke penjara itu tangan kanannya, ya. Anak buahnya yang jadi kepercayaan, masukkan ke penjara. Dimasukkan ke penjara, dia pun masih nyemplong. Bahasa kita masih ngomong al khair khiratullah, saya di penjara adalah yang terbaik. Tambah marah dia. Ya, bukannya minta maaf, menyesal, malah bilang yang terbaik adalah pilihan Allah. Singkat cerita, berjalan tahun, raja ini berburu ke tengah hutan bersama pasukan-pasukan yang lainnya, pengawalnya. Di tengah hutan mereka ditangkap oleh para penyembah berhala, satu persatu digorok mereka. Tapi sebelum digorok itu dipersembahkan itu, dicek dari ujung rambut sampai ujung kaki, dipastikan tidak boleh ada cacat. Syarat persembahan itu, manusia yang dipersembahkan kepada berhala itu syaratnya harus sempurna, nggak boleh ada kekurangan. Paham? Sama kayak kurban kita, nggak bisa antum beli kambing yang tanduknya patah buat kurban, nggak boleh, nggak sah. Ya, atau buat akikah, kakinya pincang satu, misalkan, atau matanya sebelah, nggak boleh. Ya, harus yang sempurna di Islam. Ternyata berhala itu juga minta yang semisal. Ya, nggak boleh ada persembahan suatu yang kurang. Satu persatu, dibunuh, giliran raja. Sempurna enggak dia? Sempurna enggak dia? Enggak, jarinya hilang satu. Kata para penyembah berhala, lepas, ini enggak layak untuk dipersembahkan, maka dilepas. Saat dilepas dia bahagianya luar biasa karena terhindar dari kematian. Sambil berlari ke istananya, dia teringat puluhan tahun ada yang mengatakan jarinya putus adalah yang terbaik. Siapa yang mengatakan? Anak buahnya yang sedang di penjara oleh dia. Maka dia segera menuju ke penjara menceritakan, hari ini kami begini-begini dan alhamdulillah saya lolos. Kenapa? Ternyata engkau benar, jari saya putus adalah yang terbaik. Paham? Ya, kan pilihannya dua berarti, jari putus saat itu atau mati dibunuh orang. Ya jelas pilihannya yang lebih kecil madorotnya. Ketika saya masukkan kau ke penjara, kau pun bilang terbaik adalah di penjara. Betul wahai raja. Bayangkan saja kalau saat itu engkau nggak penjarakan saya, hari ini saya mendampingimu ke hutan, saya pun akan ditangkap dan saya pun akan mati. Dengan engkau penjarakan saya waktu itu, saya jadi hari ini tidak ikut. Paham? Al khair khiratullah. Paham kisah ini? Bahwa yang terbaik itu pilihannya Allah. Cuman orang itu begitu. Ya, ada orang mau baik, mau Jumatan, tiba-tiba motor ndak di starter, ndak bisa, aki tekor segala macem. Ya, yang semisalnya sudah seuzon sholat, mau silaturahmi ini, dah, Anda tuh tidak tahu sekilo itu ada mungkin truk yang akan menimpa Anda, naudzubillah, sehingga Allah tahan di sini. Udah di sini dulu sejam 2 jam semisalnya, ya. Saya mau kisahkan tapi malu ini. Di bulan kemarin saya pulang dari sini nih nyasar,
Saya biasa ke Arjawinangun ke ibu saya tuh ya dari sini ke sana itu 15 menit. Antum tahu saya sampai rumah jam berapa? Jam 9 malam dari sini loh, dari pengajian ini nih, di masjid ini. Ya, nggak tahu saya tuh urusannya apa, tiba-tiba masuk gang nih dari sini. Biasa kan lurus, nanti mentok kan Indomaret toh, Indomaret yang depan itu. Saya belok kiri, mentok jalan raya saya belok kiri, ke Arjawinangun. Nggak tahu urusannya gimana, saya masuk ke gang-gang kecil itu. Saya masuk ke kuburan. Wallah, saya masuk ke kuburan. Saya masuk ke jembatan kecil, nggak tahu daerah apa, gelap banget. Saya masuk ke rumah kosong. Ini bukan cerita ngarang, terjadi. Cuma saya malu aja cerita ke Mas Saiful. Ya, jam 9 itu saya kok malam banget, habis nyasar. Hah? Nyasar dari Plumbon ke sini? Nyasar, iya nggak tahu pokoknya. Saya prasangka baik, mungkin Allah hindarkan saya dari jalan raya, mungkin ada bahaya yang semisal. Nggak tahu saya masuk. Saya nggak ingat, pokoknya ada beberapa gang sebelah kiri toh kalau dari sini. Ya, nggak tahu saya, ya maksudnya kan beberapa kali saya kesini gitu kan, mau Jumatan mau kajian yang ba'da maghrib, artinya pulang itu biasa, nggak tahu saya iseng-iseng atau gimana awalnya. Tembusnya antum tahu di mana? Di Gempol saya nembusnya, nggak tahu, padahal kan harus lewat ini. Saya ingatnya itu ada patung gajah putih. Saya cari di Google, gajah putih itu, patung gajah putih itu sebelum pabrik gula. Jauh pisan berarti saya itu. Betul, saya masuk, keluar saya dari sawah, nggak tahu saya sawah mana. Udah panik aja lah, malam Google, antum melihat Google saya, track recordnya situ nggak ketemu, Google sampai error, ya, nggak jelas pokoknya. Yang saya ingat itu saya harus diarahkan ke jalan area Selingsingan, tak mana? Ada tak jalan itu? Ada. Saya ke arah Selingsingan, terus saya harus lewat jembatan kecil banget. Ya, jembatan kecil. Saya ketemu dengan orang lurus. Lurus ini sungai dalam hati. Ada jembatan kecil, saya lewat situ. Bismillah. Artinya kita kalau suuzon ya, saya habis ngaji, habis ngajar agama kok saya begini gitu kan. Tapi sudah kita berpikir baik. Ya, barangkali Allah palingkan saya dari jalan raya, ada bahaya segala macam, tidak tahu kita. Ya, sudah prasangka baik aja. Ya, kita itu ikhwani fillah azakumullah, kata para ulama. Udah isya dah. Qadarullah. Ya, kita itu kadang tadi begitu, sudah bawaannya suuzon dulu sama Allah. Saya habis ngajar, saya habis dakwah, kok malah disasarin 2,5 jam loh. Ya, biasa saya tempuh dari sini ke Arjawinangun ke rumah ibu saya, ya 15 menit lah. Dari MB ke sana bisa ngebut. Ini lama saya, jam 9 malam sampai Arjawinangun. Saya ngekek aja, ini kenapa, kata saya. Ya mungkin itu tadi cara Allah Subhanahu wa taala menghindarkan musibah dari yang semisal. Kita jangan suuzon dulu. Nanti insya Allah bahasan masalah sabar ini bahasan yang panjang, karena kita akan bahas 3 macam sabar. Sabar di atas ketaatan kepada Allah, sabar di atas menahan diri dari maksiat, dan yang paling berat adalah sabar menahan diri dari takdir Allah. Ya, 3 macam kesabaran akan kita bahas, dan ini mungkin materi yang bisa 5-6 kali kita pertemuan ikhwani fillah azakumullah. Tapi sampai sini dulu karena sudah isya, tentunya ada urusan lain yang mungkin teman-teman harus laksanakan. Kita azan dulu ya mungkin, dan insyaallah nanti pertanyaan bisa lewat Mat Saiful seperti kemarin tuh ya. Karena bagaimanapun kajian ba'da maghrib ke isya ini akan cuma 45 menit sampai 50 menit. Jadi kalau kita ngajar ke pertanyaan, ya khawatir materi nggak banyak yang tersampaikan. Tapi itu aja. Nanti pertanyaan Afwan bisa lewat PA saja. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.